Pariwisata, selamat siang, selamat beraktivitas, dan jumpa lagi bersama saya, Ade bukan Rai, dalam program kesayangan kita yaitu Ngecap, ngobrol enak soal pariwisata. Baik Sobat Pariwisata, ngomong-ngomong nih tentang Ngecap nih, kali ini Ngecap agak spesial nih ya, lebih spesial dari biasanya, karena Ngecap kali ini akan membahas nih tentang progres calon gedung baru JTTC. Oke ya, jadi memang ini sudah direncanakan bahwa JTTC ini akan menempati kantor baru yang bertempat di Keragilan, Jalan Magelang ya. Nah ini spesial sekali nih pada episode kali ini Ngecap menghadirkan seorang yang sangat penting ya, yang sangat berperan dalam pembangunan gedung baru JTTC. Beliau adalah Bapak Aziz Yon Haryono, merupakan arsitek dari gedung baru JTTC. Baik, kita sapa terlebih dahulu Pak Aziz Yon. Baik. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang. Selamat siang Pak Aziz. Oke, ini Pak Aziz. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya, mau sharing. Kita menempati di mana nih Pak? Sekarang ini kita sudah semi uji coba nih ya Pak ya di gedung baru kantor JTTC. Nah, boleh tahu nih Pak kalau kantor JTTC ini mungkin luasnya berapa nih Pak calon kantor barunya ini? Ya oke. Ini adalah salah satu bagian dari ruangan yang dimana ruangan ini adalah ruangan yang paling dulu jadi ya. Jadi waktu itu memang diminta untuk dipakai acara ya, acara yang tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Waktu itu tanggal berapa? Sekitar Juli atau Juni mungkin ya. Saya agak lupa itu. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan itu kita alhamdulillah berhasil membuat ruangan ini ya, sehingga bisa untuk acara kecil ya, tentunya waktu itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah kalau bicara tentang luasan dari gedung ini, rencananya nanti kalau luas total dari lantainya, jadi luas keseluruhannya itu sekitaran 700-an ya, 700 meter persegi gitu. Itu terdiri dari sebagian 2 lantai, sebagian itu 1 lantai. Nanti itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam ruang-ruang penunjang ya, ada kafe, kemudian ada skylong gitu ya, ada lobi yang cukup besar, kemudian juga tentunya ruang parkir yang saya kira cukup untuk menampung beberapa mobil dan motor gitu ya. Itu kira-kira tapi sekarang dalam hal ini baru beberapa ruang saja yang sudah siap untuk digunakan. Oke Pak, kalau melihat dari proses pembangunannya nih Pak, ini kalau boleh di-share nih Pak, konsep dari gedung baru ini apa sih Pak? Ya, keren banget lagi. Ya, jadi gedung ini sebenarnya konsepnya adalah fungsional. Kita tidak terbebani dengan gaya-gaya macam-macam itu apa enggak, tapi lebih ke fungsional ya. Jadi kita mengambil waktu itu hasil diskusi dengan teman-teman kantor, juga dengan direksi, fungsinya apa, lalu kemudian suasana seperti apa gitu ya. Terus nanti kemungkinan ada perubahan struktur organisasi gitu, itu seperti apa, lalu kemudian kita terjemahkan ya ke dalam satu skematik desain, kita tawarkan dan menjadi seperti ini. Oke, jadi memang ini tidak mengadopsi konsep gaya tertentu ya Pak ya, memang fungsional saja gitu ya. Jadi fungsional yang kami maksud di sini sebenarnya adalah kita mengadopsi gaya-gaya industrialis sekarang ya. Jadi lebih banyak menampung atau memberikan ruang bagi anak-anak muda di mana mereka itu tidak suka ya dengan ruang-ruang yang monoton itu saja, tetapi ruang-ruang yang bebas gitu ya mereka, lalu kemudian kita beri ruang untuk berkreasi. Jadi ruangannya itu seolah kosong gitu ya, tidak ada apa-apa, tapi nanti mereka silakan kalau mau meng-customize gitu ya, meng-custom ruangannya itu mau ditambah lukisan atau disekat-sekat, itu masih sangat customable. Oke. Jadi memang ini disesuaikan ya Pak ya dengan calon penghuninya ya Pak ya. Jadi biar para penghuni ini bisa semakin kreatif ya Pak ya dengan mengadopsi dengan gaya-gaya yang bisa dibilang milenial kekinian gitu ya Pak. Oke. Untuk ruangan yang ini Pak yang sedang kita tempati ini, apakah untuk ruang meeting atau untuk apa ya nih Pak ya?
Ya, sebenarnya ini ruangan bisa digunakan untuk acara besar ya, sekitar 200-an orang, ya, 150 sampai 200 orang kalau tidak pakai apa namanya itu jaga jarak gitu ya. Artinya dengan kondisi normal seperti itu, tapi bisa kemudian ini nanti kita desain ruangan ini disekat menjadi 3 ruang kecil ya, sehingga nanti kalau misalnya ada kelas paralel gitu ya itu bisa dimungkinkan ya. Tentunya ini didukung dengan fasilitas lain, ada selasar atau di situ ada fasilitas untuk apa itu namanya function room ya, ada macam-macam gitu. Oke, kalau kita mungkin ini sobat pariwisata kapan-kapan bisa main ke sini ya Pak ya. Kalau kita bergeser ke sisi barat nih Pak, sisi kiri kita. Nah itu ada satu ruangan yang cukup besar ini Pak. Nah ini untuk apa itu Pak ruangannya? Apakah ruangan utama? Jadi kalau ini sebenarnya kalau dari sisi ilmu desain gitu ya, itu ada 2 masa ya, 2 blok gitu ya, 2 blok yang kemudian membentuk letter L gitu ya. Di mana yang sisi barat ya atau yang masa Indo itu memang menampung fungsi yang paling banyak. Di situ ada fungsi pengelolaan, kemudian ada fungsi penerimaan tamu, kemudian bisa untuk yang ruang atas untuk pertemuan. Lalu kemudian yang tadi disampaikan ada ruang besar yang kemarin sudah sempat digunakan, itu adalah function room. Fungsinya sebenarnya adalah untuk jadi pendukung ruang kelas ini sebenarnya, dan juga ruang yang di atas untuk ya ada break ya, ada makan siang, kemudian ada acara-acara non-musik di situ. Oke, jadi memang ini dikhususkan untuk pelatihannya ya Pak ya, para peserta, kemudian nanti untuk makan siang, kafe, berbagai segala macam di ruang sebelah kita ya Pak ya, yang cukup besar tadi. Oke, kalau secara keseluruhan ini ada berapa lantai Pak nantinya? Nah, kalau untuk pembangunan tahap pertama ini, yang untuk kantor JPPC ya, itu hanya 2 lantai. Karena menurut kebutuhan yang ada itu dengan lahan yang ada, sebatas itu pun sudah cukup ya. Jadi sebenarnya 1 lantai pun cukup kalau melihat luas lahan yang cukup ini ya. Tapi karena untuk efisiensi dan untuk menjaga agar ruang terbuka hijaunya cukup banyak gitu, maka sebagian ruang kita naikkan menjadi 2 lantai. Jadi memang biar ini ya Pak ya, ada space kosong untuk green gitu ya Pak ya, untuk tidak melulu untuk gedung gitu. Dan mungkin bisa diceritakan nih Pak, tadi kita sudah sempat lihat-lihat nih ya Pak ya di ruang direktur nih Pak ya, itu sangat bagus sekali itu Pak. Apakah itu juga mengadopsi dari semi industrial atau bagaimana Pak kalau konsep dari ruangan yang di paling tengah tadi Pak? Ya, kita membuat ruang pimpinan ya, direktur itu memang kita desain sebagai ruang one stop gitu ya. Karena memang kesibukan dari pimpinan sendiri yang cukup padat sekali ya, sangat sibuk sekali, kemudian juga harus menerima tamu yang banyak, atau kemudian juga harus melakukan banyak acara di ruang itu, sehingga kita desain atau kita tata sedemikian rupa sehingga direktur itu bisa melakukan pertama kegiatan kerja, kemudian rest ya, istirahat di situ, mandi, kemudian bisa memasak di situ ya, masak kecil, kemudian menyimpan peralatan, baju dan sebagainya di situ, sekaligus menerima tamu, sekaligus presentasi, karena di situ akan kita inputkan itu semacam di situ ada layar LCD yang cukup besar yang nantinya ketika ada tamu datang langsung bisa presentasi itu dengan smart TV ya, kita rancang jadi nanti pimpinan itu tidak perlu menunggu bagian teknisi untuk menyambung-nyambung gitu enggak, tapi cukup dengan smartphone-nya langsung kita konekkan dengan layar. Jadi memang di setting secanggih itu ya Pak ya. Jadi karena memang kita juga menyesuaikan kebutuhan yang semakin meningkat ya Pak ya, di era digitalisasi seperti ini juga dituntut nih kita harus bisa maju gitu ya Pak ya, dan sedikit banyak sudah direalisasikan di ruangan pimpinan ya Pak. Kemudian kita ada di depan ruang pimpinan tuh Pak, ada sebuah ruangan itu atasnya tuh tidak ada atapnya gitu loh Pak. Saya sebutnya tuh ada lampu-lampu bergelantungan gitu. Itu mengadopsi konsep apa tuh Pak? Keren sekali. Ya, itu sebenarnya adalah hasil diskusi kita terakhir dengan teman-teman yang dipasrai untuk teknis ya. Ada Pak Zaini dan kawan-kawan, juga arahan dari Pak Direktur.
bahwa saya menawarkan gimana kalau dengan konsep industrialis gitu ya. Oke. Sebenarnya itu satu mazhab ya kalau dalam dunia sektor itu yang belum jelas definisinya. Cuman sekarang banyak dianut itu. Oke. Ini yang memang sedang tren seperti itu, sehingga coba kita terapkan di situ sehingga nanti pertama ada satu atmosfer baru ya. Di situ memang ada suasana atau industrial atmosfer, sehingga teman-teman di sana itu masuk dalam suasana yang bekerja gitu ya. Dan tentunya tadi seperti awal saya sampaikan, teman-teman yang ada di situ nanti bisa merubah atau mengcustom ruang itu sedemikian rupa, karena memang itu didesain tidak permanen begitu ya. Oke. Sekat-sekatnya bisa dirubah, kemudian mau menggantung lukisan atau seni-seni instalasi di situ itu, atau permainan cahaya ya, kita sudah sediakan lampu di sana belum kita pasang semua, itu nanti bisa dilakukan. Karena memang saya yakin teman-teman yang ada di situ itu memang teman-teman orang-orang yang kreatif ya, yang semuanya itu pengen ruangan itu tidak monoton dari hari ke hari seperti itu saja. Oke, jadi dinamis ya Pak ya, ruangnya bisa berganti-ganti, kalau disesuaikan ke kita bisa ganti-ganti mood ya Pak ya. Mau temanya ini disesuaikan dan segala macam. Jadi memang itu sekat-sekatnya itu bisa disesuaikan lagi ya Pak ya, Bisa. untuk sekat-sekat yang warna hitam itu. Baik Pak Ajis, biar para sobat pariwisata semakin penasaran ya Pak ya. Alangkah baiknya kalau kita sudah launching nih ya Pak ya, sudah di grand opening, main ya Pak ya. Oke, main ke sini ke JDDC biar bisa lihat-lihat kantor dengan bagus, leluasa, kemudian juga bisa tentunya mengikuti pelatihan dengan lebih nyaman ya Pak ya. Harapannya seperti itu, dan nanti juga untuk lembaga sertifikasi profesi juga ada di sini ya Pak ya. LSP, LSU juga ada di sini nih Pak. Oke, jadi memang para sobat pariwisata nih, kembali saya mengingatkan bagi para sobat yang ingin memperkaya pengetahuan ataupun menambah skill, bisa lihat-lihat nih di sosmed kita, karena ada banyak sekali pelatihan-pelatihan pariwisata yang bisa sobat pariwisata ikutin. Nah, nantinya pelatihan-pelatihan tersebut akan diselenggarakan di gedung baru JDDC di Keragilan. Dan jadi nanti para sobat pariwisata dalam melakukan ataupun mengikuti pelatihan bisa lebih nyaman, tentunya dengan suasana yang kekinian ya Pak Aziz ya. Oke, dan terima kasih Pak Aziz sudah berkenan hadir, berkenan diundang dalam program ngecap ya Pak. Jangan kapok ya Pak, dan untuk Pak Aziz semoga sukses selalu dan selalu jaga prokes ya Pak ya. Nah, kepada para sobat pariwisata mohon doanya nih, semoga kantor JDDC bisa segera selesai finishing dan kemudian bisa ditempati sesuai dengan apa yang diharapkan, dan semoga para peserta juga nanti dapat mengikuti pelatihan dengan lebih nyaman, harapannya seperti itu. Baik para sobat pariwisata, selalu ingat pesan ibu ya, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik para sobat pariwisata, saya Adi Bukan Rai beserta Bapak Aziz Yon undur diri dan sampai jumpa.